Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aprila Zayani, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Muslim Nusantara. Dalam video ini, saya ingin membahas tentang audit kinerja manajemen. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, and share videonya. Kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian audit kinerja manajemen. Audit kinerja merupakan perluasan audit keuangan yang biasa dilakukan oleh organisasi, baik sektor publik maupun bisnis. Dilihat dari proses dan teknik pengauditan, pada dasarnya tidak dapat perbedaan mendasar antara audit keuangan dan audit kinerja. Audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas atau kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap tingkat ekonomi, efisiensi, dan keefektifan dalam mencapai target yang ditetapkan serta kepatuhannya terhadap kebijakan dan peraturan perundang yang disyaratkan. Kemudian membandingkannya antara kinerja dilakukan dengan kinerja yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Efektivitas adalah sebagai perbandingan masukan keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Ditinjau dari kuantitas atau volume, hasil kerja, kualitas kerja, maupun bebas waktu yang ditargetkan. Bertindak untuk membuat pengorbanan yang paling tepat dibandingkan dengan hasil yang dikehendaki. Organisasi dianggap efektif menurut GAO, yaitu Government Accountability Office, bila bisa mencapai tujuan dengan efisien, hemat, dan menanti peraturan yang berlaku. Tujuan dari audit kinerja manajemen yaitu yang pertama, audit kinerja atau performance dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, menilai apakah berbagai sumber daya atau manusia, mesin, dan harta lainnya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Yang ketiga, menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern. Dan jika dirinci, tujuan manajemen audit mencakup 3 elemen, yaitu yang pertama, kriteria, merupakan standar yang harus dipatuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan. Standar ini bisa berupa kebijakan manajemen perusahaan, industri sejenis, dan pemerintah. Yang kedua, causes adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen atau pegawai perusahaan, termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memiliki kriteria atau memenuhi kriteria tapi tidak dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan. Dengan kata lain, causes adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku. Yang ketiga, efek adalah akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berbeda. Di dalam audit kinerja manajemen juga ada perencanaannya, yaitu perencanaan kinerja audit kinerja manajemen. Yang pertama ialah kalian harus mengetahui hal-hal yang mengenai klien kalian. Dan yang kedua, kalian harus mengetahui hal-hal yang memengaruhi atau mempengaruhi klien. Bisa didapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar seperti Business News. Yang ketiga, rencana kerja auditor. Hal-hal pentingnya, staffing, waktu pemeriksaan, dan jenis jasa yang diberikan. Di dalam perencanaan audit kinerja manajemen ini juga ada metode dalam perencanaan audit. Yang pertama ialah systematic selection, yang kedua itu ada ad hoc audit, dan yang ketiga ada audit request. Ada juga aplikasi manajemen audit.
yaitu yang pertama, fungsi pemasaran atau marketing. Jika program yang ditetapkan untuk bagian marketing tidak bisa dicapai dan budget yang ditetapkan tidak bisa dipenuhi, berarti fungsi marketing tidak berjalan efektif. Nah, misalnya market share perusahaan tidak bisa ditingkatkan sesuai rencana. Hal ini bisa disebabkan antara lain yaitu pertama, market research tidak berjalan sesuai rencana, itu salah satunya. Yang kedua itu ada fungsi penjualan atau sales. Jika penjualan dalam kualitas maupun dalam nilai rupiah minimum itu atau menurun, beberapa penyebabnya adalah salah satunya itu kurang gencarnya promosi dan advertensi. Ada juga fungsi personalia. Perlu diperiksa apakah rekrutmen pegawai dilakukan seleksi yang ketat sehingga hanya calon pegawai yang memenuhi syarat yang diterima. Nah, yang lainnya yang terakhir yaitu fungsi keuangan. Perlu diperiksa apakah likuiditas perusahaan cukup baik atau dana yang dimiliki perusahaan dikelola dengan baik. Misalnya, jika ada dana berlebih, dibelikan surat berharga atau didepositkan. Di dalam audit kinerja manajemen juga ada jenis audit manajemen. Yang pertama yaitu functional audit, yang kedua organizational audit, dan yang ketiga special assignment. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya dan menontonnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita berjumpa di channel YouTube saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.